Gelombang. Di video sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kita juga sudah mempelajari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian, gelombang menurut berubah atau tidaknya amplitudo di situ dibagi dua. Yang pertama gelombang berjalan, ini yang baru kita bahas. Di gelombang berjalan kita sudah membahas fase, sudut fase, dan beda fase. Kemudian di gelombang berjalan di situ juga ada persamaan simpangan yang sudah kita bahas. Maka pada video part kali ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas kecepatan dan percepatan dari gelombang berjalan. Sebelum kita membahas kecepatan dan percepatan pada gelombang berjalan, maka kita ingat lagi bahwa di video part 5 kita sudah membahas bahwa persamaan simpangan di titik P itu adalah amplitudo dikalikan sinus, kecepatan sudut dikali waktu dikurangi bilangan gelombang dikalikan dengan X. Maka dari rumus ini yang akan kita kunci dan kita pakai untuk mencari kecepatan gelombang. Maka di sini kecepatan di titik P itu adalah turunan pertama dari fungsi simpangan atau YP terhadap waktu atau terhadap T. Baik, jadi dari kalimat ini beberapa hal yang harus kita pahami yaitu adalah kecepatan dan turunan. Untuk kecepatan sendiri di video sebelum-sebelumnya, ketika kita membahas gerak lurus, di situ kita juga sudah membahas kecepatan bahwa kecepatan itu adalah delta X dibagi dengan delta T. Namun di sini kita tidak bisa menggunakan ini karena di sini bisa dilihat ini berbeda dari yang tadi karena ini adalah persamaan dari simpangan. Sehingga di sini turunan dari simpangan, kemudian di rumus yang tadi di sini dibagi dengan delta T atau selisih waktu, maka dalam kecepatan gelombang berjalan di sini diturunkan terhadap waktu atau terhadap T. Maka kita ingat lagi materi turunan yang di video sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang integral, metode substitusi inverse aturan rantai turunan. Karena apabila di sini simpangan A sin omega T dikurangi K dikalikan X, ini apabila diturunkan, ini kita menggunakan aturan rantai dalam turunan. Maka ini akan kita ulas lagi aturan rantai dalam turunan. Jadi di sini kita menggunakan rumus ini. Y aksen sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Dengan di sini dimisalkan u. Maka untuk contoh soalnya, ini kita ambil salah satu, kita ambil yang sebelah kiri. Maka karena tadi kecepatan ini adalah turunan dari simpangan terhadap waktu, maka di sini bukan dx tetapi dt karena terhadap waktu. Sehingga dari simpangan ini akan kita turunkan, kita menggunakan aturan rantai. Di mana di sini untuk omega T min Kx, ini kita misalkan sebagai U. Sehingga di sini dari soalnya Y sama dengan A sin omega T min Kx ini menjadi A sin U. Sehingga apabila kita turunkan, ini adalah D. Untuk Y di sini kita ambil yang ini A sin U. Diturunkan terhadap U, kemudian dikalikan DU. DU, U-nya ini adalah omega T dikurangi bilangan gelombang dikali X diturunkan terhadap T. Sehingga di sini A sin U diturunkan terhadap U itu adalah A cos U. Dan untuk omega T dikurangi bilangan gelombang atau Kx diturunkan terhadap T. Karena di sini tidak ada variabel T sehingga di sini 0. Untuk omega T diturunkan terhadap T, maka di sini menjadi omega. Kemudian untuk U, ini akan kita kembalikan menjadi omega T dikurangi dengan Kx. Dan di sini untuk omega bisa kita pindah ke depan, sehingga di sini menjadi omega amplitudo cos omega atau kecepatan sudut dikali waktu dikurangi dengan bilangan gelombang dikalikan dengan X. Maka di sini untuk kecepatan di titik P adalah turunan pertama dari fungsi YP
terhadap waktu atau terhadap T itu adalah VP, karena di sini kecepatan. Maka rumusnya adalah yang ini. Kemudian untuk percepatan sendiri itu adalah turunan pertama dari fungsi percepatan atau di sini VP terhadap T. Karena ini tadi kita sudah membahas turunan, maka di sini langsung saja kita turunkan dengan konsep yang tadi. Pertama-tama kita misalkan di sini omega T min Kx ini sebagai U. Maka di sini V sama dengan omega amplitudo cos U. Sehingga di sini untuk V aksen atau turunan pertama dari kecepatan ini adalah dV per du dikalikan du per dt karena diturunkan terhadap T. Sehingga di sini untuk dV ini adalah d omega amplitudo cos U dan untuk U itu adalah omega T min Kx. Maka di sini untuk omega amplitudo cos U diturunkan, hasilnya itu adalah omega amplitudo, turunan dari cos ini adalah min sin. Kemudian di sini U. Dan untuk omega T min Kx diturunkan terhadap T, di sini 0. Dan di sini untuk omega T diturunkan terhadap T, maka di sini omega. Baik, ini akan kita pindah ke atas. Sehingga di sini untuk min bisa kita pindah ke depan, sehingga menjadi seperti ini. Dan untuk U kita kembalikan menjadi omega T min Kx. Kemudian di sini untuk omega kita kalikan dengan omega sehingga di sini menjadi min omega kuadrat. Baik, ini adalah rumus dari percepatan di titik P yang merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau VP terhadap waktu. Dan di sini masih bisa kita ringkas dengan di sini sin omega T min Kx. Apabila kita melihat lagi pembahasan kita tadi, A sin omega T min Kx itu adalah simpangan di titik P. Sehingga di sini untuk sin ini bisa kita ganti dengan simpangan di titik P. Dan untuk V aksen atau turunan pertama, kecepatan terhadap waktu ini adalah percepatan di titik P sehingga di sini AP. Maka di sini kita sudah mendapatkan 3 rumus yang ini bisa kita pakai untuk mengerjakan contoh soal. Ini dari kecepatan di titik P dan percepatan di titik P. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Suatu gelombang merambat dari titik O ke titik P diketahui amplitudo 5 cm. Periode 2 second dan cepat lambat gelombang 8 meter per second. Kemudian untuk yang ditanyakan, persamaan umum simpangan di titik P. Baik, jadi di sini untuk yang A terlebih dahulu yang akan kita kerjakan. Persamaan umum simpangan di titik P, ini di video sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi ini adalah persamaan umum simpangan di titik P. Sehingga di sini dari persamaan ini, untuk amplitudo kita ganti dengan 5 cm, kita tulis di dalam meter, sehingga di sini menjadi 0,05. Kemudian di sini ada kecepatan sudut dan ada bilangan gelombang. Di video sebelumnya di part 5 sudah kita jelaskan bahwa kecepatan sudut dan bilangan gelombang itu adalah 2pi per lambda dan 2pi per periode. Jadi di sini untuk periode karena di sini sudah diketahui 2, ini bisa kita tulis. Namun untuk lambda karena di sini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu. Untuk lambda sendiri di video part 1 sudah pernah kita bahas bahwa cepat rambat itu adalah lambda dibagi dengan periode. Sehingga dari penjelasan ini bisa kita tulis lambda ini adalah cepat rambat dikalikan dengan periode. Sehingga di sini bisa kita tulis cepat rambat di sini 8 dan periode 2 sehingga 8 dikali 2 hasilnya 16. Maka di sini untuk periode 2 dan untuk lambda ini adalah 16.
Maka di sini 2 dibagi 21, di sini PT. Kemudian di sini 2 dibagi 16, ini adalah 1/8, di sini PX. Baik, ini adalah persamaan umum simpangan di titik P. Kemudian untuk yang B, persamaan kecepatan di titik P. Untuk persamaan kecepatan dan untuk yang C, persamaan percepatan di titik P. Ini tadi sudah kita bahas bahwa persamaan kecepatan dan persamaan percepatan itu adalah ini. Jadi di sini kecepatan sudut dikali amplitudo, cos kecepatan sudut dikali waktu dikurangi bilangan gelombang dikali X. Kemudian untuk percepatan sendiri, di sini perbedaannya adalah ada min, kemudian di sini juga dikuadratkan, dan di sini sin. Sehingga dari dua rumus ini yang akan kita pakai. Maka di sini untuk kecepatan sudutnya ini adalah B. Kemudian di sini amplitudonya, amplitudo adalah 0,05 sehingga di sini kita tulis di depan, maka di sini menjadi 0,05 pi. Untuk cos di sini tetap cos, kemudian di sini kecepatan sudutnya di sini pi. Untuk bilangan gelombangnya di sini adalah 1/8. Sehingga ini adalah jawaban untuk yang B. Kemudian untuk yang C di sini sedikit berbeda dari yang B. Ini berbeda di sini ada min. Kemudian untuk kecepatan sudutnya ini kuadrat sehingga di sini pi kuadrat. Kemudian di sini sin. Kemudian untuk yang berada di dalam kurung di sini sama sehingga ini adalah jawaban untuk persamaan percepatan atau untuk yang C. Kemudian untuk yang D, tentukan kecepatan dan percepatan di titik P apabila titik O bergetar selama 2 second dan titik P berjarak 2 meter dari titik O. Baik, jadi di sini untuk T dan X ini kita ganti dengan 2 dan 2. Sehingga di sini kita jawab untuk kecepatan terlebih dahulu. T-nya kita ganti dengan 2 dan X-nya kita ganti dengan 2. Sehingga di sini menjadi 2pi dan di sini menjadi 2/8. Maka di sini 16/8 dikurangi 2/8, hasilnya adalah 14/8 atau ini adalah 7/4. 7/4 pi itu adalah 315 derajat. Maka di sini cos dari 315 derajat ini adalah 0,707 sekian. Ini kita bulatkan dengan mengambil 3 angka di belakang koma. Sehingga di sini 0,707 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,035. Ini juga masih ada kelanjutannya. Kita ambil 3 angka di belakang koma, kemudian di sini pi meter per second. Kemudian untuk percepatan sendiri, di sini nanti agak berbeda di kecepatan sudut, di sini kuadrat, kemudian cos, di sini sin. Sehingga di sini untuk hitungannya, ini untuk yang berada di dalam kurung, ini masih sama dengan yang tadi. Maka ini kita langsungkan saja, kita percepat. Ini adalah 7/4 pi, itu adalah 315. Maka di sini sin dari 315 derajat, ini adalah min 0,707 sekian. Dan ini tadi perbedaannya di depan, ini juga ada min, kemudian untuk kecepatan sudut, ini kuadrat. Maka di sini min dikali min, di sini plus, kemudian 0,05 dikali 0,707, hasilnya adalah 0,035. Kemudian di sini pi kuadrat meter per second kuadrat. Baik, ini adalah jawaban untuk soal A, B, C, dan D. Kemudian untuk berikutnya akan kita lanjutkan, kita membahas gelombang stasioner di part 7.